Ya, halo guys, balik lagi di SV. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu. Ya, oke. Kali ini gue bukan mau touring lagi ya, karena kemarin-kemarin udah touring mulu. Tuh, hilang lagi mapnya. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi gue hari ini mau cari spare part buat motor ini, buat Sirio. Sok depan ya, karena sok depan gua tuh mati mulu. Udah bosen juga masa tiap bulan sekali gua ribon mulu kan. Ya makanya gua putusin buat ganti aja lah, tapi nyarinya di loakan gitu ya, nyari copotan aja. Siapa tahu ada aftermarket yang bagus itu ntar lumayan. Karena jujur aja ini shock depan ini gua beli baru coy, baru. Dari bengkelnya bilangnya ori gitu ya, ternyata setelah dipakai sebulan bocor. Pas dicek ternyata soknya KW gitu. Ya jujur kecewa sih gue ya. Dan itu nggak cuman sekali, itu gue beli 2 kali gitu ya. Pertama beli di online, kena kirim barang KW, cuman gue pakai sebulan. Terus beli lagi nih di bengkel langsung gitu, dikasihnya KW juga, bilangnya ori. Sialan bener dah. Nah makanya gue nyari copotan aja nih yang udah jelas bener-bener orinya gitu kan. Ya kalau emang nggak ada yang ori ya syukur-syukur ada aftermarket kayak VNI, KTC itu boleh lah. Ya ntar kita lihat-lihat aja di sana ya. Sebenarnya jaraknya lumayan jauh, 25 kilo lah, di daerah Ciledug. Temen ada nyaranin di Cimone sih ya, katanya Cimone banyak gitu, tapi tempatnya rawan. Hati-hati kalau ninggalin motor di sana gitu. Nah, bahkan dari Curug ya, Curug ke Cimone itu deket, cuman sekitar 20, nggak ada sih, 15 kilo lah. Cuman karena gua dulu tuh tinggal di Puri gitu, jadi daerah sana gua lebih hafal gitu, Jakarta Barat, Ciledug gitu. Dan daerahnya juga nggak rawan, jadi ya udah gua milih ke sana aja walaupun rada jauh gitu kan. Ini sok depan tuh udah bener-bener ambles. Mungkin karena gua udah biasa bawa juga, jadi bisa ngira-ngira nih kalau kena jalan bumpy apa lubang gitu yang seberapa kenceng dengan ngantem,nya biar nggak jeduk gitu. Karena waktu awal-awal dulu sering banget jeduk. Takutnya ntar di komstirnya kena, karena bisa loh, karena sering jeduk sok depan gitu terus komstirnya jadi pecah. Itu gua udah pernah ngalamin gitu. Wah, speed bumpnya parah, tebal-tebal banget nih. Baru pertama nih lewat sini, bagus juga tempatnya. Duh, masa masuk ke perumahan? Oh, belok kirinya di sini. Gue cuma dengerin suaranya dari tadi, kagak lihat di gambar mapnya. Ya ini first time gue liat sini. Gue senengnya kalau pakai Google Map ya gitu, diarah-arahin ke tempat yang belum pernah dituju. Ya walaupun kadang ngeblusuk juga sih. Ya lagian kita nggak buru-buru juga ya, santai aja sih buat nyampe ke sana. Jadi mau muter-muter kemana juga ayo aja sih. Shell masih kosong, tinggal diesel ya, tinggal V-Power diesel. Gua udah setengah bulan ini ngisi Pertamax turbo mulu. Itu aja di mesin masih kurang enak. Yang katanya RON 98 tapi rasanya kayak super. Oke, belok kiri. Ya oke, gua udah nyampe ya, udah mulai di progress. Ini sok yang ori. Ya dia kalau yang ori ada kodenya di sini.
Oh, sip. Kan aja kurang keras. Jadi ganti aja dua-duanya sok depan tuh. Tinggal pilih coy, di sini spare part banyak banget. Tuh, banyak yang ganti juga. Ada yang lagi modif motornya gitu. Tapi kebanyakan di sini ori sih ya. Kalau buat aftermarket jarang banget tuh, paling shock cuma ada kayak gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada kendala lagi dah. Soalnya bulan depan rencana gue mau ke nyebrang ke Sumatera pakai ini motor gitu ya. Jadi kalau ada kendala di shock kan lumayan ribet juga antar di jalan ya. Jadi memperlambat perjalanan juga antar. Ya udah, yang penting sementara beres dulu aja dah. Nanti kalau ada kesempatan, karena gue lagi ngincar motor juga ya, buat ngojol ntar rencananya. Jadi sementara ya gue ganti kayak gini dulu, ntar lah udah beres mau gue bagusin lagi nih motor. Ya oke. Sekarang jam 7 malam, habis maghrib baru jalan lagi. Tadi habis dari bengkel lagi dari tempat onderdil motor, pasar loak lah ya. Nah udah kepasang shocknya tuh, warnanya matte ya, hitam matte kalau yang ori. Kalau ori dari Honda tuh ya. Kalau yang KW dia hitamnya hitam gloss gitu. Nah udah coba jalan tadi, ya feelnya enak lah ya, standar shock Vario lah ya. Cuman kalau dibilang di level yang enak menurut gua belum sih, harus di reborn ulang lagi karena gua nggak suka shock yang gimana, terlalu soft gitu, nggak suka. Gue sukanya yang shock yang stiff lah, walaupun orang lain justru nggak suka ya yang stiff karena terasa keras gitu. Tapi buat gue yang style readingnya suka kenceng, kenceng asik ya, yang gue bawa motornya di atas orang umumnya lah kencengnya. Nah shock yang stiff itu justru lebih nyaman gitu kan, karena kalau dipakai nggak ngayun shocknya. Oh ya, harganya ya, berapa harganya? Ini tadi gua dapat di harga 400 coy, udah sama pasangnya ya. Sebenarnya kalau dibilang murah juga enggak juga sih ya, karena kalau kita beli secondan shock ori yang second itu di luar ya sekitar 300-350. Nah terus kalau kita ke bengkel nyari copotan di bengkel biasa itu kadang sampai 450.000 gitu ya. Ini tengah-tengahnya lah ibaratnya, enak asli. Habis seminggu ngerasain shock yang mati, terus sekarang udah normal lagi, rasanya jadi enak banget ya. Tadi gua nongkrong dulu di Shell ya, lama banget tadi nongkrong di Shell, ngopi yang nyemil gitu sambil ngedit video. Gua suka nongkrong di Shell gitu, di kafenya, karena nyaman tempatnya. Sayang banget ya sekarang Shell BBM udah nggak masuk gitu kan. Aduh, gua make Pertamax turbo terus sekarang, karena kalau pakai Pertamax ini motor berebet ya. Oke lah, nggak usah panjang-panjang ya, gitu aja. Jadi semoga bisa jadi referensi ya buat kalian yang nonton, mungkin kalau nyari spare part atau gimana ya. Ini bisa jadi alternatif gitu kalau kalian misal nggak mau ketipu gitu ya, misal beli online ntar ketipu gitu, beli di barang baru kemahalan gitu kan, tapi nyari second takutnya nanti bermasalah. Nah di situ ada garansinya coy. Garansinya itu seminggu doang ya. Ntar kalau misal dalam seminggu bermasalah bisa diganti dengan yang lainnya gitu kan. Ya segitu aja lah ya vlog hari ini gua akhiri. Terima kasih yang udah menonton, and see you next video.